bahwasanya salah satu bagian dari akidah itu adalah al-wala wal bara. Al-wala itu memiliki kecintaan kepada sesama muslim, al-bara itu memiliki permusuhan yang dibangun di atas keimanan. Makanya di antara persoalan akidah yang hari ini tidak dikenal oleh umat, kebanyakan itu umat tidak mengenal tentang al-wala wal bara. Padahal wal bara itu merupakan salah satu fondamen yang paling penting dalam urusan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW itu menyampaikan awsaqaurul iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Sesungguhnya tali pokoknya iman itu bukan sholat. Tali pokoknya iman itu bukan puasa, tetapi tali pokoknya iman itu adalah ketika kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah yang memberikan contoh langsung dalam perjalanan hijrah itu ada hikmah besar. Karena Allah ingin memberikan contoh abadi pada umat setelah Rasulullah SAW bagaimana konsep persaudaraan dan kecintaan yang terjadi antara muhajirin dan ansor. Supaya betul-betul aplikatif dan tidak hanya kita dapatkan di dalam ayat ataupun wahyu, tapi betul-betul kita perhatikan secara aplikatif dalam kehidupan para sahabat. Karena sesungguhnya al-wala wal bara itu termasuk perkara yang betul-betul memberikan banyak keberkahan. Bahkan kemenangan-kemenangan Islam itu diraih ketika setiap orang di dalam akidahnya dan tauhidnya memiliki konsep al-wala yang benar. Makanya saya kan tidak pernah selama 5 tahun terakhir tidak pernah berputus asa untuk terus menyuarakan kebersamaan dan persaudaraan. Ini bukan hanya euforia ketemu rame-rame, senang-senang terus kemudian selesai, enggak. Tetapi persaudaraan yang kita bangun itu punya tujuan bagaimana memenangkan agama Allah. Dan tentunya siapapun yang tidak mau bersaudara ya memang kita harus tinggalkan sampai mereka mau bersaudara. Supaya langkah-langkah persaudaraan ini jelas dan terstruktur dengan langkah-langkah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Maka inilah yang menjadikan kita harus memahami tentang konsep al-wala wal bara. Maka kalau kita sudah paham tentang al-wala akhi, makanya kita mungkin harus paham aplikasi dari al-wala itu gimana sih? Aplikasi al-wala itu kan banyak. Tentunya mencintai itu kan sesuatu kata kerja aktif, bukan kata kerja pasif. Berarti harus ada yang dilakukan. Di antara yang dilakukan kalau kita ini betul-betul menerapkan al-wala dalam kehidupan kita adalah ketika kita mencintai itu standarnya bukan kelompok dan golongan, tapi standarnya adalah keimanan. Karena hari ini banyak orang yang menetapkan standar wala itu kepada kelompoknya dan golongannya. Ini biasanya dilakukan kalangan khawarij. Mereka itu loyalitasnya hanya diberikan kepada kelompok dan golongan. Padahal al-wala itu loyalitas diberikan kepada komitmen akad keimanan. Kalau kemudian dia punya keimanan yang tidak membatalkan keimanan mereka, maka sesungguhnya mereka itu merupakan bagian dari orang yang berhak mendapatkan kecintaan dari kita. Yang kedua, kita juga harus paham setelah memberikan kecintaan itu adalah bagaimana kita ini saling menutupi kekurangan, saling menasihati, dan salah satunya menerapkan konsep bagaimana kita saling memberikan manfaat kepada kaum muslimin.